Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 TI23A untuk mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Hermanto MKom yang beranggotakan oleh Reski Sapitri, Neng Salwa Hironisa, Sena Fajar Santika, dan Desvita Sarhani Koli akan mempresentasikan tugas kelompok dengan judul Perkembangan Sistem Distribusi. Pengertian perkembangan sistem distribusi. Perkembangan sistem distribusi adalah proses meningkatkan dan memperbaiki sistem distribusi untuk meningkatkan kinerjanya, skalabilitasnya, dan keandalannya. Ini melibatkan penambahan fitur baru, meningkatkan performa sistem, dan mengoptimalkan sistem untuk bekerja lebih efisien. Perkembangan sistem distribusi juga dapat mencakup penambahan fitur baru seperti kemampuan untuk berkomunikasi dengan sistem lain atau kemampuan untuk menangani jenis data baru. Perkembangan sistem distribusi penting untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan efektif seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan penggunanya. Pengenalan sistem distribusi. Sistem distribusi memungkinkan beberapa komputer atau server untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini memungkinkan pengguna sumber daya yang lebih besar dan lebih efisien, serta memungkinkan aplikasi yang lebih besar dan kompleks. Arsitektur sistem distribusi. Arsitektur sistem distribusi mencakup komponen seperti klien, server, dan data. Klien adalah komputer atau perangkat yang mengakses sumber daya sistem distribusi. Server adalah komputer atau perangkat yang menyediakan sumber daya tersebut. Dan data adalah data yang dibagikan di antara klien dan server. 3. Sifat sistem distribusi. Sifat sistem distribusi mencakup skalabilitas, fleksibilitas, dan keandalan. Sistem distribusi dapat diubah ukurannya dan skala sesuai dengan kebutuhan pengguna, dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan, dan dapat memberikan tingkat keandalan yang tinggi. 4. Jenis sistem distribusi. Jenis sistem distribusi mencakup sistem distribusi berbasis client-server, sistem distribusi berbasis peer-to-peer, dan sistem distribusi berbasis script. Sistem distribusi berbasis client-server memiliki satu server yang mengelola sumber daya dan klien yang mengakses sumber daya tersebut. Sistem distribusi berbasis peer-to-peer memiliki beberapa komputer atau server yang saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Sedangkan sistem distribusi berbasis CRID memiliki beberapa komputer atau server yang bekerja sama bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. 5. Algoritma dan protokol sistem distribusi. Algoritma dan protokol sistem distribusi mencakup algoritma penambahan, protokol sinokrisasi, dan protokol komunikasi. Algoritma penambahan digunakan untuk mengelola penambahan dan penghapus node dari sistem distribusi. Protokol sinokrisasi digunakan untuk memastikan semua node dalam sistem distribusi memiliki data yang sama dan terbaru. Protokol komunikasi digunakan untuk memungkinkan node dalam sistem distribusi berkomunikasi satu sama lain. 6. Implementasi sistem distribusi. Implementasi sistem distribusi dapat dilakukan menggunakan berbagai bahasa pemrograman dan kerangka kerja. Beberapa bahasa pemrograman dan kerangka kerja populer untuk distribusi termasuk Java, C++, Python, dan Apache Hadoop. 7. Sistem distribusi. Contoh sistem distribusi mencakup sistem komputer berbasis jaringan, sistem komputer berbasis cloud, dan sistem komputer berbasis grid. Sistem komputer berbasis jaringan memiliki beberapa komputer yang terhubung dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Sistem komputer berbasis cloud memiliki beberapa server yang terhubung dan tersedia secara online, memungkinkan pengguna mengakses dan menggunakan sumber daya mereka melalui internet. Sistem komputer berbasis grid
memiliki beberapa komputer atau server yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada tantangan sistem distribusi, di mana tantangan sistem distribusi ini mencakup 3 masalah. Yang pertama, skalabilitas, yaitu kemampuan sistem distribusi untuk menyesuaikan dengan peningkatan jumlah data dan jumlah node. Ada juga keandalan, yaitu kemampuan sistem distribusi untuk memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga ada keamanan, yaitu kemampuan sistem distribusi untuk melindungi data dan informasi sensitif dari akses atau penggunaan yang tidak sah. Adapun masa depan sistem distribusi, di mana masa depan sistem distribusi ini mencakup pengembangan sistem distribusi yang lebih canggih dan efisien, termasuk penggunaan sistem distribusi yang dapat menangani jumlah data yang lebih besar, dapat juga menyesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan, dan dapat memberikan tingkat keandalan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sistem distribusi adalah jenis sistem komputer yang dirancang dan digunakan untuk berbagai tujuan. Sistem distribusi memungkinkan beberapa komputer atau server untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini memungkinkan pengguna sumber daya yang lebih besar dan lebih efisien, serta memungkinkan aplikasi yang lebih besar dan kompleks. Sistem distribusi terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Sekian dari kelompok kami mengenai perkembangan sistem distribusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.